Malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kita dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, tetapi Allah tidak sholat, Pak. Allah memerintahkan kita membayar zakat, tapi Allah tidak membayar zakat. Allah memerintahkan kita untuk naik haji, tetapi Allah tidak naik haji. Akan tetapi Allah memerintahkan manusia untuk berselawat kepada Nabi, tapi Allah buat dahulu sekali berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal. Galah Pak dapat syafaat Rasul. Pedia arti semangat. Nah, enggak. Ku tanya galah dapat syafaat Ustaz. Pedia entah. Syafaat itu pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat dalam sehari sekali, Allah berikan 10 kebaikan. Barang siapa berselawat 10 kali, Allah berikan 100 kebaikan. Barang siapa berselawat dalam sehari 100 kali, Allah berikan 1000 kebaikan. Dan barang siapa berselawat 1000 kali dalam sehari semalam, maka diharamkan api neraka untuk menyentuh dirinya, dan dia tidak akan mati sebelum melihatnya indahnya surga. Makanya Pak, kalau di daerah ini ada mati jemaah dan tersenyum, jemaah berselawat. Ada pula mati dengan belak ke pucuk, kalah pula kata ke neraka. Masalah neraka surga itu urusan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah takziah malam ketiga atas meninggalnya orang tua kami, yaitu Bapak Sahri bin Kromo Harjo Satam, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini firman Allah ini Pak, ayat ini tidak asing buat kita, karena hampir setiap khatib Jumat selalu membacakan ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati. Ini ayat ini, janganlah sekali-kali kamu mati. Tidak maksudnya kali ini Pak. Ngapa seolah-olah kita yang ngatur kematian? Seluruh manusia mati Pak. Baik muda, baik tua. Orang miskin mati, orang kaya mati, pejabat mati, ustadz. Kamu ini maksud kasih mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping ayat itu la'allakum tattaqun, muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Banyak Pak yang memeluk Islam tapi mati dalam keadaan kafir. Ngapa? Sembayang dek de, baca Quran dek de, bayar zakat dek de. Kadang-kadang kita terobsesi masalah dunia maya. Kaki dulu Pak Ustaz, kami mati Pak Ustaz, kami beribadah kepada Allah, kami sholat kepada Allah nanti dulu. Nunggu waktu 40 tahun umur. Siapa pacar jamin? Siapa pacar jamin umur kita batas 40 tahun? Sedang kesehakian Pak. Kita ni lagi sungkan ibadah kepada Allah, lagi gagal, lagi muda sungkan beribadah kepada Allah. Mak mana pas tuanya, mak mana kalau demamnya. Ini ingatan kita, kullu nafsun za'iqatul maut. Dengan adanya takziah ini bukan mengingatkan jemaah meninggal dunia, akan tetapi mengingatkan kita yang masih hidup. Lambat laun kita akan nyusul keluarga kita yang mendahului kita. Itu menak baca yang sebenarnya. Jadi untuk apa takziah? Adanya takziah, kita menghibur keluarga yang lagi dapat musibah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menasehati dalam kesabaran, sabar ya, lambat laun kita akan meninggal dunia. Itu terus mengingatkan kita yang masih hidup. Yang ketiga, kita saling mendoakan, karena tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Bukan mentang-mentang doa ustaz, belum tentu. Siapa tahu rombong bapak di pojok situ.
Amin dari lidah siapa Pak, bibir siapa Pak, kita tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia diiringi tiga. Yang pertama diiringi oleh keluarga. Keluarga yang mengantarkan kita, Pak. Keluarga yang mengantarkan kita ke dalam kuburan. Ada tiga ini, tapi yang duanya balik kalian. Anak bininya ketika lakinya meninggal dunia masuk dalam kuburan, dengar mau kena aku nak belu boleh masuk. Walaupun secinta-cinta seorang istri kepada suami, secinta-cinta suami, setia suami kepada istri, ketika bininya meninggal dek kate yang galak milu. Minta kubur ke pulau sekuburan, ya, Pak ya? Dek kate. Itu balik. Yang kedua harta mobil milu ngantar karena di jempolian amat naik nih, ya, milu ngantar cerek karpet milu ngantar. Ketika lah dikuburkan balik pula milu dibawa mobil tadi Pak. Yang ketiga yaitu amal kebaikan. Inilah yang akan menemani kita di alam kubur. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan kami kunci mulut mereka. Tangan yang akan menjawab, kaki yang akan menjadi saksi. Karena ngapa mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulut digalak budi. Ditanya para malaikat, munkar nakir, marrabbuka, siapa ke nama Tuhanmu? Karena kita amal kebaikan, adanya amal kebaikan, maka amal itu yang akan menjawab. Kita yang sholat yang benar, makanya yang pertama sekali ditanya oleh Allah adalah, ditanya oleh malaikat adalah tentang sholat Pak. Kalau sholatnya baik, semua amalan yang lain akan ikut baik. Walaupun kita berinfak sodako 1 miliar, kalau sholatnya tidak baik, maka yang lain tidak termasuk baik.